Ya, kembali lagi saat ini di podcast dengan Salah Tiga dan Sembarang Petir. Di saat ini tentu adalah momen yang spesial karena sebelum hari ini ada satu event yang sangat istimewa ya, yang teman-teman sudah melihat di judul. Kalau acara itu adalah acara Camp Nasional Mahasiswa. Syukurnya saat ini ada kakak dan teman-teman juga yang mewakili dari Kota Salatiga untuk mengikuti acara ini. Dan saat ini kita berkesempatan untuk bisa mendengarkan sharing dan juga itu apa yang didapat ya selama mengikuti Renati, dan sungguh tidak sabar dengan sharing dari kakak. Kita perkenalkan kakak yang pertama. Ada siapa kak yang mau duluan memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan saya Eni. Iya, Kak Eni fakultas apa kak? Saya Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Gizi. Oke, angkatan 21. Oke, thank you Kak Eni. Selanjutnya ada siapa? Kak Yabu. Oke, Kak Yabu. Dari fakultas mana kak? Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, jurusan Hubungan Internasional, angkatan 22 kak. Oke. Jadi Kak Yabu dan juga Kak Eni kemarin ngikutin acara nasional kak. Iya betul kak. Iya. Gimana kak acaranya waktu itu? Di Jakarta. Di Jakarta ya. Tepatnya di mana kak boleh tahu? Di Hotel Merlin. Ya. Hotel Merlin di Jakarta Pusat ya, benar ya? Iya betul Iya, kak. betul. Oke. Kalau boleh tahu lebih lanjut, acaranya kapan tuh kak? Tanggal 13 sampai 17 Agustus kemarin kak. Wah, berarti upacara di sana ya? Iya kak, kami upacara. Iya, tahu betul. Gimana kau upacara di acara camp kak? Gimana ya? Sejujurnya saya terlambat sih kak. Oh gitu. Tapi kami upacaranya di dalam gedung. Jadi ya semi upacara yang seperti biasanya anak SD dan SMP yang panas-panasan. Kami untungnya nggak panas-panasan sih. Kita di dalam gedung sih. Iya. Bedanya. Iya. Iya, menarik ya upacara dalam gedung ya. Iya. Biasanya dulu kan gitu ya, upacaranya di luar di lapangan. Iya. Gitu. Dan kalau udah capek langsung pura-pura pingsan ya. Iya betul. Tapi kangen sih kak, masa-masa waktu upacara SD, SMP, SMA itu kan terulang lagi pas KNM. Itu terulang dalam kurun waktu berapa lama kak? 4 tahun. 4 tahun ya? Udah 4 tahun gak upacara ya? Iya, jadi sungguh mengangankan ya. Iya betul kak. Upacara. Nah, ya ternyata ada upacaranya, dan kalau boleh tahu dari namanya gitu kan, ini kan Camp Nasional Mahasiswa. Boleh cerita sedikit gak apa sih isi dari kegiatannya, atau bisa juga apa sih yang kakak pahami tentang Camp Nasional ini, mengenai apa sih? Kalau dari saya pribadi, Camp Nasional ini kegiatan yang untuk memperlengkapi kita, calon-calon alumni mungkin, untuk menghadapi dunia kerja. Mungkin pada saat kita kerja itu bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti yang sudah kita sudah dimuridkan gitu loh Pak. Jadi bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Seperti itu sih menurut aku. Iya, jadi kalau kita menghadapi dunia menjadi alumni gitu ya kayak. Iya betul. Oke. Kayak Bu ada
mau cerita nggak? Kalau dari aku mungkin ya kurang lebih sama juga kayak ini ya, tapi mungkin aku menambahkan sedikit. Jadi kayak mahasiswa itu dimana aku rasanya benar-benar dipersiapkan sebagai pra alumni yang pada akhirnya siap untuk bekerja sesuai dengan, kan selama ini kan kami dimuridkan dan memang nilai-nilai kebenaran itu kami lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tantangannya dengan dunia saat ini, apakah kita tetap benar-benar untuk mau mempertahankan nilai kebenaran itu begitu. Jadi di dalam camp nasional mahasiswa ini kemarin, kami benar-benar dipersiapkan sebagai murid-murid Kristus yang telah dimuridkan itu agar bisa terus berintegritas. Dan kan kemarin temanya tentang taat dan setia. Jadi ya benar-benar kami belajar dari tokoh Daniel yang terus berintegritas sih kepada Allah. Iya. Jadi menjaga kebenaran itu kayak. Iya betul Kak. Karena jadi kan ada peralihan ya dari ketika mahasiswa misalnya dimuridkan gitu, terus apa sih harus dipersiapkan untuk menghadapi dunia alumni? Sebenarnya perbedaannya apa sih sehingga harus menjaga kebenaran, menjaga disiplin, menjaga taat gitu? Kalau dari aku mungkin yang pertama itu kalau kita dimuridkan, mungkin kan kita kan ada PKTB, maksudnya pas mahasiswa kita kan ada PKTB dan itu kami benar-benar yang ya dibimbing, maksudnya yang benar-benar diarahkan untuk ber-KTB setiap minggu. Misalnya dalam hal ini kita masih punya batasan-batasan yang jelas untuk apa yang perlu untuk kita lakukan begitu. Setidaknya kita masih didampingi lah untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kebenaran khususnya di dunia mahasiswa. Tetapi ketika kita di alumni kadang itu dari segi waktu juga sangat-sangat susah untuk bisa membagi waktu. Kadang kita fokusnya, mungkin ada beberapa orang yang fokusnya ya sudah saya mengerjakan ini, misalnya dalam hal ini cuan, tapi kadang kita sulit untuk membagi waktu dengan Tuhan gitu, yang seharusnya itu menjadi fokus utamanya kita gitu. Jadi itu sih Kak, kadang kita perlu untuk mempersiapkan diri sehingga komitmen-komitmennya kita yang dari mahasiswa yang kita dimuridkan, yang mungkin aku setiap minggu itu benar-benar bisa dibawa ketika di dunia kerja, maksudnya bisa konsisten. Terus kalau yang kedua itu tadi sempat untuk mempersiapkan, maksudnya ketika diminta untuk mengisi podcast ini saya sempat baca-baca, ternyata tantangan di dunia kerja sekarang itu bukan hal-hal kayak tentang kayak mungkin kita berpikir ya, oh iya ini politik, mungkin akan ada pokoknya ya itulah masalah-masalah lainnya lah. Maksudnya itu masalah makro yang kita lihat sekarang ya, entah itu pengangguran dan sebagainya begitu. Tapi sebenarnya menurut saya ada masalah mikro yang menurut saya itu sangat penting, di mana ada pertarungan antara maksudnya kita untuk terus berbuat baik dan apakah kita memilih untuk berbuat baik atau kita malah mengikuti arus begitu. Jadi sebenarnya itu hal-hal mikro yang sebenarnya menurut saya sangat penting. Jadi di dalam mempersiapkan kita untuk masuk ke dunia alumni, kita perlu untuk mempersiapkan juga hatinya kita, waktunya kita untuk kita benar-benar tahu batasan yang jelas itu antara kejahatan dan kebenaran sih itu Kak. Kalau dari aku. Iya, luar biasa. Jadi memang dunia alumni kayaknya cukup mengerikan itu ya. Ditambah dengan satu poin tadi kalau di dalam dunia alumni sepertinya kita akan sangat sulit untuk bisa ditolong oleh yang namanya kakak PKTB ya. Iya betul Kak. Karena ya kalau selama mahasiswa ada KTB yang ingetin gitu ya, ada KTB yang terus ngarahin gitu ya. Jadi kalau sudah di alumni itu memang sih ada beberapa yang masih gimana. Gambaran umumnya adalah biasanya KTB-nya udah bisa dibilang lepas tangan karena bisa jadi karena udah jauh gitu ya, udah
kesibukan dan sebagainya, jadi komunikasi juga tidak seintens ketika mahasiswa gitu. Ya, betul. Nah ini ada yang mau dibagikan ya Kak? Mungkin sedikit aja ya tambahannya. Nah, Kalau sebenarnya nggak beda jauh sama Yabu, cuman kembali lagi ke tema KNN yaitu taat dan setia bersaksi dalam karya. ya, itu selalu dibawa Kak ya? Iya, harus sebagai bekal. Jadi kalau misalkan kita udah ke dunia kerja, kita tuh harus apa ya? Ya kembali lagi ke taat dan setia bersaksi dalam karya. Jadi maksudnya kayak walaupun kita sudah enggak didampingi oleh PKTB kita, tapi kita harus bersaksi, kita harus berkarya di dunia kerja kita sih. Itu sih yang penting. Iya, luar biasa ya. Jadi menjadikan karya ya. Karya kita masih mahasiswa, itu misalnya ada yang melayani, ataupun hal-hal di dalam persekutuan, ataupun di kampus gitu ya, itu tetap terjaga gitu ya. Sehingga di alumni itu kita dapat melakukan hal-hal seperti itu ya. Ini tetap terjaga itu ya. Iya, menarik. Nah, Kak, ketika melihat ada transisi dari mahasiswa terus masuk ke alumni gitu ya, dan juga kan kalau dilihat tadi kayaknya pergumulannya cukup berat ya untuk masuk ke dunia alumni gitu ya. Nah, memang sulit ya Kak ya mau masuk ke dunia alumni. Sangat sulit Kak. Kita membayangkan saja sudah penuh ketakutan. Nah, berkaitan dengan itu kan, ya di acara Kemnas ini kembali lagi tadi mempersiapkan gitu ya, dan membekali untuk bisa masuk ke dunia alumni gitu ya. Nah, sebelum gitu ya untuk ke acara ini, menurut Kakak apa sih yang harus dipersiapkan? Mungkin yang perlu dipersiapkan yaitu pertama kesiapan hati, itu yang paling. Tapi kita berenam itu kemarin kita persiapan untuk KTB Mandiri juga ada. Kemudian kita membaca buku kalau aku pribadi itu baca buku Kingdom Calling. Mungkin teman-teman yang lain ada yang baca buku Misu Matala, dan yang satunya itu apa ya? Fruitful bukan ya? Ya, Fruitfulness. Nah itu. Ya, terus kita juga PA bersama ya. Iya, kita juga PA bersama, terus sama mempersiapkan hal-hal yang ingin kita bawa ke sana seperti apa ya? Baju, souvenir gitu ya. Itu sih. Ya souvenir gak boleh ketinggalan ya Kak ya? Iya. Gak boleh Kak. Iya. Ada lagi nggak Kak? Mungkin saya menambahkan sedikit yang dari Kak Emi. Ya, selain persiapan hati, karena kan kita kesana juga butuh biaya ya. Jadi kita perlu untuk mempersiapkan biaya juga, mulai dari uang pendaftaran untuk kita mengikuti KNM, kemudian ada beberapa hal yang kita perlu bawa, misalnya makanan khas daerah. Jadi selain mempersiapkan dana, terus kami juga ada untuk mempersiapkan itu, kami ada usaha dana juga. Berarti dana tuh kayaknya penting ya. Nah, sebenarnya itu sih yang nggak boleh. Itu sangat-sangat penting Kak. Sampai kemarin Usda kan ya? Iya, Usda Kak. Usda ini apa kemarin tuh Usda baju ya? Iya, kaos. Nah kemarin tuh saya ada lihat baju Usda, desain tuh bagus banget. Gambarnya tuh gambar tangan dijiplak gitu loh. Iya. Itu bagus banget loh. Itu hasil desainer anak perkantas Kak. Oh iya, Perkantas Salatiga. itu bagus banget. Kemarin aku beli satu. Oh, keren. Terima kasih ya Kak atas bantuannya. Iya, selain udah mau teman-teman itu memang bagus desain. Iya.
Keren sih. Kalau Keren, aku Kak. sih pribadi paling suka yang pohon itu sih. Oh yang pohon. Kalau kayak aku suka desain yang Sama Kak, aku yang pohon juga. Oh yang pohon. Iya. Kayaknya jarang ada yang suka yang jari ya. Lapak tangan itu ya. Iya. Iya. Terus juga ada ini ya, souvenir ya tadi kayak. Iya, Iya, ada souvenir juga. Makanan khas. Kemarin bawa apa makanan khas ya? Penting-penting ya. Iya, enting-enting. Penting ya. Itu khas banget sih. Gitu ya. Iya, betul Kak. Ya. Terus ya memang begitu banyak ya persiapannya, dari persiapan diri, ada baca buku, terus juga ada PA juga tadi kayak, terus juga ada persiapan dananya juga sudah gitu. Jadi berarti kan ini memang selain memang kebutuhannya besar, tapi juga bisa melihat berarti ini bukan sesuatu yang remeh ya, benar nggak? Iya, betul Kak. Karena butuh perjuangan kan untuk persiapannya. Iya. Dan kita juga persiapannya dari bulan April ya. Iya, dari bulan April. April 2023. Enggak, Pak. Apaan sih? April 2025. Terus memang kami agak cukup kesulitan juga ya, karena kan kami ada beberapa yang nggak di Salatiga, tapi ya puji Tuhan kami masih tetap bisa untuk mempersiapkan dengan baik. Iya. Berarti memang se-effort itu ya kakak untuk mempersiapkan game nasional ini ya. Iya, betul Kak. Ya, jadi sebegitu effortnya mempersiapkan game ini. Nah, kemudian pas jalan terus sampai di tempat. Apa sih yang pertama kali kakak rasakan ketika pertama kali masuk ke hotel Herlina ya? Iya, Pertama betul. kali aku akan mengikuti game nasional. Oh, apa nih yang pertama kali kakak rasakan? Sebenarnya secara manusiawi ya, kan perjalanannya cukup jauh nih. Ya capek sih, capek ya? juga. Ya, Kak. Jujur sih capek ya. Jadi kita pas nyampe tuh langsung ada yang tidur. Ya, terus kan kami kan sampainya jam 5 pagi di hotel. Terus acaranya mulai jam 2 Kak. Jadi kami tunggu di lobi selama itu. Iya, betul. Oh gitu. Jadi Iya. itu di lobi ngapain nggak? Kita duduk-duduk aja sih. Kita nggak ngapa-ngapain. Berarti memang merasa excited itu ya waktu pertama kali nyampe ya. Iya Kak. Kayaknya kita orang kedua yang sampai ya. Pertama nggak sih? Ada yang satu yang di sebelah itu Kak. Iya, kayaknya kedua. Kita yang kedua. Terus pulangnya kita lagi yang terakhir. Oh, gitu. Iya. Jadi kayak menjaga. Iya. Jadi orang yang awal-awal datang terus awal-awal yang terakhir gitu ya. Iya, betul Kak. Awal-awal terakhir pulang gitu ya. Iya. Kak, momen menariknya pas mengikuti camp apa Kak? Hal menariknya apa ya? Mungkin berjumpa dengan teman-teman dari 27 provinsi. Nah, itu seru banget ya. Terus hal menarik lainnya tentunya kita belajar dari kitab Daniel, dari perilaku Daniel dan juga 3 kawannya, yaitu Mesak, Abednego dan Sadrak. Nah, itu sih Kak. Kalau kayak gua apa sih Kak? Kakak yang menarik di camp nasional kemarin? Kalau dari aku, mungkin yang pertama itu, ya aku bersyukur sih bisa ketemu kakak KTB ku pas SMA dari Sumba. Terus kemudian aku ketemu juga teman KTB ku. Jadi menurutku, masa aku nggak pernah menyangka ada camp nasional yang bisa mempertemukan kami. Aku pikir nanti mungkin setelah lulus baru bisa bertemu. Ternyata ya ada acara ini begitu, akhirnya mempertemukan kami begitu. Selain itu, untuk isinya juga sih sangat-sangat menarik ya. Misalnya isi acara camp nasional mahasiswa ini, kami banyak belajar dari tokoh Daniel, karena situ kan banyak eksposisi tentang Daniel, hampir semua sih itu Daniel.
Jadi kami banyak diarahkan tentang bagaimana fokusnya kita untuk kembali kepada Allah, maksudnya di dalam dunia kerja, bagaimana kita benar-benar mengarahkan fokus kepada Allah. Terus yang paling yang paling kena sih di aku ya, tentang keberanian sih, maksudnya keberanian untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang sekarang. Kadang menurutku salah satu tantangan yang besar, apalagi ketika kita menyampaikan itu ke atasannya kita. Misalnya kita tahu atasannya kita salah, tetapi kita diam saja begitu. Maksudnya itu salah satu yang benar-benar dibukakan sih terkait itu. Terkait bagaimana kami harus terus mampu untuk menyampaikan kebenaran begitu. Kemudian ini sih untuk terus taat kepada Allah, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kayaknya kalau misalnya saya dihadapkan di situasi yang mereka memilih untuk masuk di dalam perapian, maksudnya kau pilih Tuhanmu atau kau pilih untuk percaya kepada saya begitu, yang raja itu. Tapi mereka tetap memilih untuk berjalan di dalam perapian begitu. Dan menurutku di saat itu ya, situasinya benar-benar sulit begitu untuk kita mempertahankan Tuhan yang kita sembah begitu. Dan itu kalau misalnya mereka tidak benar-benar mengenal Allah, kayaknya mereka juga tidak akan memilih jalan itu begitu. Jadi ketika kita mengenal Allah, kita akan mampu untuk terus menyuarakan kebenaran, kita akan terus untuk taat, karena kita tahu Allah siapa yang kita sembah begitu. Jadi memang kisah Daniel itu sangat dibukakan banget ya Kak ya. Iya betul Kak. Dalam kehidupan awal-awalnya dia perjuangan, bahkan sampai ke teman-temannya gitu ya. Iya. Oke, jadi hal itu juga membuat pandangan ya Kak ya, kalau kita pun akhirnya diajarkan gitu ya untuk tetap bisa taat dimanapun kita berada, dan di tengah kondisi-kondisi yang dimana itu membuat kita sulit gitu ya, dan kan terjepit nggak bisa menggunakan diri, tapi di tengah kondisi itu semua kembali lagi seperti temanya yang sering digunakan ini, ada setia ya. Iya itu. Iya betul Kak, ada. Kak, apa yang menarik dari beberapa sesi itu? Ya, kalau tadi kan dari sisi eksposisinya Daniel gitu ya. Nah, kalau dari sisi pameran misi, kakak ada menemukan hal yang menarik nggak? Atau boleh berbagi nggak kemarin ngikutin pameran misinya apa, terus kita apa sama outingnya? Kalau dari aku, untuk pameran misinya itu aku milih yang OMF. Nah itu kita belajar bagaimana dalam itu dalam dunia kerja kita tuh harus mempunyai sifat yang seperti apa ya, mungkin taat, setia, bersaksi dalam karya tuh kayak harus banget gitu loh. Kayak gimana ya, kayak misalkan kita bekerja, terus misalkan ada orang yang berbuat salah kepada kita, atau misalkan banyak teman-teman yang toksik dalam dunia pekerjaan. Nah itu bagaimana kita bisa kayak kita sebagai seseorang yang sudah dimuridkan, seseorang yang sudah mengenal Kristus, bagaimana kita bisa menghadapi mereka-mereka yang sudah berbuat mungkin tidak baik ke kita, terus bagaimana kita berbuat seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita mungkin bisa berbuat baik atau berbuat kebenaran kepada mereka. Itu sih. Iya. Jadi bisa
membagikan kebenaran itu ya di tengah kondisi yang mungkin kurang baik gitu ya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu sih Kak. Kemarin outingnya kemana Kak? Oh iya, outingnya itu keliling Jakarta, Oh, naik apa Kak? naik bis. Jadi kita ke museum apa ya, nasional kalau nggak salah. Nah itu kita jalan-jalan di situ, terus selebihnya kita di bis terus keliling-keliling sih. Tapi ada programnya? Ada. Jelas-jelasin ini ya? Iya, ada. Apa yang paling bagus Kak? Apa yang paling bagus? Dari segala yang dilihat dijelasin sama tour guide gitu. Apa ya, kayak lebih ke sejarah sih kan. Oh. Itu monumen nasional itu kan, jadi targetnya lebih ke jelasin sejarah ini gimana, jadi gitu aja sih. Berarti itu berurutan kayak cerita sejarahnya dari apa? Iya. Itu Jakarta ya. Tuh. Kalau kayak aku gimana Kak? Kalau aku yang pameran misi itu, aku ambilnya yang Wahana Visi Indonesia dan Papua Ministry. Kalau Wahana Visi Indonesia ini, itu organisasi yang berfokus pada anak, untuk masyarakat yang rentan, salah satunya itu anak. Jadi mereka, mungkin salah satu programnya itu, mereka menjadi perantara antara para donatur yang mungkin ada beberapa donatur yang sebenarnya ingin membantu, tapi kan mereka bingung kira-kira bantunya di mana. Jadi mereka salah satu perantara yang bisa untuk salah satu perantara antara donatur dan anak yang akan didonasikan. Mungkin anak-anak yang berkekurangan, yang butuh biaya, kayak begitu. Terus kalau Papua Ministry itu yayasan untuk anak-anak Papua di daerah Jakarta, jadi mereka dibiayai untuk biaya kuliah, khususnya kalau yang kemarin itu khususnya di Jakarta, mereka dibiayai untuk kuliah, makan dan sebagainya. Itu biaya pendidikan sama pendidikan ya? Iya betul, tapi dengan ada syarat-syarat tertentu kayak nilainya dan sebagainya, begitu. Menarik ya, melayani. Jadi Wahana Visi ini ya, tempat-tempat terpencil ya? Iya, ada juga, tapi ada juga yang di daerah perkotaan, ada juga di daerah terpencil. Ya, berarti lebih spesifik ke pendidikan juga kayak tadi. Iya betul, pendidikan juga. Terus outingnya kemarin Kak? Aku nggak ikut outing Kak, aku yang tinggal di hotel. Oh, jadi ngacak-ngacak hotel ya? Tapi di hotel waktu itu ngapain Kak? Aku tidur sih Kak, karena kegiatannya cukup padat ya selama beberapa hari itu, jadi kayaknya ini lebih cocok untuk tinggal di hotel deh begitu. Oh, gitu. Tapi sebelumnya udah ada milih outing Kak? Iya, sebelumnya milihnya keliling Jakarta. Oh, sama kayak ini ya? Keliling Jakarta. Iya. Tapi akhirnya setelah mengikuti beberapa sesi, kayaknya perlu istirahat begitu Kak. Sepadat apa sih waktu acara di sana? Apa Kak? Sepadat apa sih acaranya waktu di sana? Wah, padat banget Kak. Kami bangunnya jam 5 pagi Kak. Wow. Itu ibadah ya Kak? Iya, itu mulai saat teduh, makan, kayak gitu. Makannya jam 6 pagi? Iya. Wah. Ada yang 5:30 juga Kak. Iya. Itu kayak persiapan puasa ya? Iya betul. Makanya pagi sekali ya. Ya, yang menarik ya, beberapa hal yang kegiatan-kegiatan yang Kak bisa bagikan dari eksposisi, terus juga ada yang dari lembaga misi, dan menarik juga mengenal Jakarta ya tadi, jalan-jalan di Jakarta, dan itu juga mengenalkan dengan sejarah Indonesia juga. Jadi membangun wawasan kebangsaan juga gitu ya. Nah Kak, di akhir gitu ya, tentu
ada masanya untuk Tim Nasional 2025 sudah selesai, sudah ditutup. Nah setelah ditutup, jadi setelah mengikuti Tim Nasional kemarin selama beberapa hari, buat kakak-kakak secara pribadi, apa sih yang dialami di dalam hidup itu? Khususnya apakah Anda mengalami suatu perubahan hidup, atau mengalami perubahan jarak pandang, atau mengalami perubahan tujuan? Nah, apakah ada mengalami suatu perubahan setelah mengikuti nasional? Kalau dari aku, mungkin ini bisa bilang perubahan kecilnya aja ya. Jadi kayak sebelum ikut KNM ini kan kayak sibuk dengan penelitian dan sebagainya, sehingga gak ada waktu untuk kayak saat teduh atau berdoa pribadi gitu. Nah, terus pada saat setelah mengikuti KNM ini jadi sadar kalau misalkan kita tuh perlu mempunyai relasi yang lebih dengan Tuhan. Jadi kayak mulai mendekatkan diri lagi, kayak mulai PA pribadi lagi, terus banyak berdoa. Kemudian untuk apa ya, kayak untuk pada saat kerja nanti itu kayak mungkin apa ya, harus benar-benar ini sih, kayak kita kan sebagai seorang yang sudah dimuridkan kayak harus berbeda gitu loh dengan yang lain. Jadi kita harus benar-benar yang apa ya, kayak harus sesuai dengan sudah kita belajar selama ini, sudah kita KTB selama ini. Kita harus benar-benar merealisasikan di saat kita kerja nanti, bukan saat bekerja aja sih, kehidupan sehari-hari biasa. Bisa dibilang lebih merealisasikan gitu ya, tidak hanya ya menunggu pas kerja, tapi mulai saat ini gitu ya. Gitu. Kalau kayak aku gimana Kak? Ada mengalami suatu perubahan nggak? Pasti ada dong Kak. Nah itu boleh dibagikan Kak? Iya. Kalau dari aku mungkin aku cerita sedikit ya. Mungkin sebelum mengikuti KNM ini, jujur aku nggak merasa terbeban itu. Maksudnya untuk mengerjakan panggilannya kita di dalam dunia kerja nanti, aku pikir kayak ya sudah mengikuti apa yang sudah ada sekarang ini begitu. Maksudnya dalam hal ini, kalau misalnya kita harus melakukan ini, mungkin orientasinya pada uang, kayak ya kalaupun itu tidak sesuai panggilan, mungkin cuan dulu begitu. Maksudnya nggak bisa dipungkiri kita yang butuh uang gitu, tapi orientasi utamanya pada hal-hal yang kayak begitu. Tapi setelah mengikuti KNM, pas di awal sekali, pas di hari pertama, aku langsung kayak rasa, Tuhan ternyata mengikut Tuhan sesusah ini ya, seberat ini ya. Mungkin betul sih, ada maksudnya memikul salib itu bukan hal yang gampang begitu. Untuk jadi berbeda tuh bukan hal yang mudah begitu. Ada harga yang perlu dibayar, dan maksudnya banyak hal lah yang perlu kita bayar begitu. Terus setelah mengikuti kegiatan KNM ini, ada begitu banyak maksudnya cara pandang baru yang Tuhan bukakan juga. Salah satunya yaitu bagaimana benar-benar melakukan apa yang menjadi panggilannya Tuhan di tengah-tengah kehidupan nantinya kita, maksudnya setelah kita menjadi alumni begitu. Jadi ketika kita sudah dipanggil, maksudnya ketika kita sudah menyadari panggilannya kita, ya kita juga tidak yang ya sudah Tuhan panggil saya di sini, ya sudah saya kerjakan di sini begitu. Tapi kemarin ketika kami dibagi yang sesuai dengan profesi itu aku belajar salah satu dari pembicaranya itu, ya dia benar-benar ketika dia menyadari panggilannya itu dari SMP untuk terlibat di politik, dia benar-benar mempersiapkan itu. Bahkan dia sampai ambil S3 ilmu politik begitu. Jadi ketika kita sudah menyadari panggilannya kita tidak hanya
stuck, ya sudah, oh ya panggilannya Tuhan, berarti nanti Tuhan yang akan luruskan setiap jalan untuk menuju panggilan itu. Ternyata tidak, maksudnya kita juga perlu untuk mempersiapkan itu dengan baik juga begitu. Terus itu sih perlu untuk, sebelumnya kan begitu banyak ketakutan ya akan dunia kerja, bagaimana, apakah Tuhan akan menyediakan semuanya, apakah Tuhan akan meng-cover semuanya begitu sesuai kebutuhannya kita begitu. Tapi ketika kemarin mengikuti KNM, ya dibukakan lagi bahwa Allah berdaulat atas segala kehidupannya kita. Bahkan di Daniel 5 itu, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, mengetahui, menggenggam nafas hidup manusia, dan menentukan jalan hidup begitu. Jadi dengan begitu banyak ketakutan sebenarnya ya, maksudnya apakah nanti akan dapat kerja dan sebagainya, oh ternyata maksudnya ketakutan itu setidaknya sudah sedikit berkurang begitu. Ternyata Allah itu maha melihat, maha mendengar, Allah tahu apa yang benar-benar kita butuhkan begitu. Bahkan menentukan jalan hidupnya kami begitu. Itu sih yang ditujukan. Yang menarik tadi yang saya dengar ini ya, terkait dengan panggilan ya. Iya betul Kak. Jadi panggilan itu memang ketika sudah Tuhan menyatakan gitu ya, sudah Tuhan menunjukkan, jadi kita bisa mempersiapkan diri gitu ya, dan juga betul-betul pun setia dengan apa proses yang harus kita jalani demi panggilan ini tetap kita jalankan. Itu sesuatu komitmen yang mau kakak lakukan nih untuk menjalankan atau mengikuti apa sih yang sudah didapatkan di selama ini. Ada nggak Kak? Kalau mungkin untuk saya sekarang, karena yang mungkin untuk yang dijalankan sekarang ya, karena saya sekarang terlibat di kepengurusan mahasiswa juga, jadi itu menurut saya salah satu panggilan hidup juga yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah taruh untuk saya kerjakan saat ini. Mungkin ya saya akan memaksimalkan panggilannya saya di kepengurusan mahasiswa ya agar bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian untuk mungkin untuk kehidupan sehari-hari ya, kadang kayaknya perlu untuk terus mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita bisa benar-benar tahu apa petunjuk yang Allah bukakan untuk kita kerjakan begitu. Mungkin untuk sekarang sesimpel saat teduh dan bisa PA atau rutin KTB. Kadang mungkin hal-hal itu yang akhirnya Tuhan bukakan juga untuk kita kerjakan ke depannya begitu. Itu sih kalau dari aku untuk jangka pendeknya. Berarti akan ada urusan dan juga untuk rutin KTB gitu lah ya. Iya betul Kak. KTB sama kakak gitu ya. Dan juga KTB sama adik ya Kak. Ya semoga ya. Ya kita terus dukung Kak. Iya betul. Kalau kayak ini gimana Kak? Kalau dari aku sebenarnya nggak beda jauh sama ya Bu, yang kayak misalkan saat ini tuh harus kayak saat teduh lebih di ini lagi, saat teduh baca Alkitab dan lain-lain. Kemudian untuk yang kedepannya itu kemarin kan ada kapsul profesi juga. Jadi kita diajarkan bagaimana saat kita sudah, kan aku prodi gizi. Jadi kan misalkan suatu saat misalkan kerja di rumah sakit atau di instansi lain itu kita melihat anak-anak yang kekurangan gizi atau yang obesitas dan yang lainnya itu bagaimana kita bisa berguna untuk mereka, dan bagaimana program-program kita itu tidak hanya berguna untuk mereka, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang mempunyai masalah kesehatan atau yang lain sebagainya, seperti itu sih. Jadi lebih menyeluruh, kayak tidak hanya gizinya tapi juga pola pikirnya, bagaimana gitu.
kasih kakak untuk sharingnya di saat ini, dan saya juga terberkati dengan apa yang sudah dibagikan. Jadi untuk tetap taat dan setia di tengah pergumulan yang ada, dan juga tetap jalan gitu ya di panggilan yang sudah Tuhan nyatakan gitu ya, di tengah pergumulan apapun. Tapi ya itu tadi setia. Kalau Tuhan memanggil gitu ya, Tuhan yang akan melindungi, dan juga Tuhan akan membuka. Ya, sekian teman-teman yang bisa kita bagikan, dan juga kakak dari alumni nasional 2025. Ya, semoga teman-teman yang mendengar boleh terus terberkati, dan ketika menghadapi dunia alumni juga gitu ya, atau saat ini sedang mempersiapkan diri, jadi teman-teman bisa terus boleh dengan penuh semangat gitu ya, tetap setia dengan Tuhan, dan juga tetap berjuang mempersiapkan diri dengan baik gitu ya, bukan hanya secara kognitif tapi juga secara spiritual, dan terus tetap berakar untuk beriman di dalam Kristus. Oke, demikian. Terima kasih sekali lagi kakak. Iya, terima kasih juga, kembali Kak. sudah mengundang kami sehingga kami bisa mengingat-ingat kembali momen. Iya, Jangan dilupakan doa, kali itu spesial. Oke, baik. Sekian untuk podcast kita kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dadah. Dadah.